Nah, ini buat temen-temen nih yang mau nyari Timor nih, ada Timor S515 nih guys, tahun 2000 manual transmission. Oke nih buat temen-temen nih yang nyari mobil 30 jutaan, ada Honda Accord. Ini ada mobil premium tapi cuma 20 jutaan. Nah, di depan kita nih ada Audi A4 ya 1800 cc warna hitam seperti ini. Oke guys, ini ada mobil 30 jutaan. Kita langsung coba cek aja dulu. Di depan kita nih ada Ford Everest XLT 4x2 exterior C, interior C, mesinnya terkategori DC. Di open cuma 45 juta rupiah. Kita coba cek nih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Nah, kali ini kita lagi ada di Balai Lelang JBA dan kita akan mereview unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya di Balai Lelang JBA. Ini adalah JBA Meruya. Untuk cara daftarnya atau ikut lelangnya sudah sering gue jelaskan. Nah, ini bisa melakukan secara floor atau juga online ya. Itu adalah tenda lelangnya. Kalau mau melakukan secara online, teman-teman langsung cek websitenya, ada di deskripsi. Gampangnya depositnya untuk ikuti lelang ini per lotnya 5 juta rupiah. Saat teman-teman memenangkan unit mobil, teman-teman berkewajiban membayarkan administrasi balai lelang sebesar 2.250.000. Tapi kalau memang teman-teman nggak menang sama sekali, deposit yang tadi 5 juta tersebut akan balik 100%. Nah, itu singkatnya cara lelang. Nah, teman-teman juga jangan lupa follow Instagram Dozo21 serta selalu subscribe channel ini biar selalu mendapatkan update terbaru dari Dozo21. Oke, ada unit-unit apa aja yang menarik, teman-teman ikutin aja terus video ini sampai selesai. Oke guys, selanjut nih ada mobil Timor. Di depan kita nih ada Timor S515i ya, tahun 2000 guys, manual transmission. Odometernya sudah di 215 ribuan. BPKB-nya ready, pajak mati di bulan 2 2017 nih, sayangnya di PR. Eksterior D, interior D, mesinnya di C. Kita langsung cek aja nih guys. Kondisinya di bagian eksterior memang agak kusam, sudah diceperkan seperti ini. Velg sudah gantian bawaan dari Honda ya di sini, dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 20-30%. Headlamp sih masih cukup oke, tapi di bagian stand-nya nih agak kurang rapi, tapi di bagian fog lamp-nya masih oke lah kalau menurut gua. Sisanya nih cukup kusam di bagian eksteriornya, di bagian spionnya pun juga hanya dicat ala kadarnya. Ini agak sedikit ceper sih kalau menurut gua, tapi masih terbilang cukup presisi. Di bagian belakangnya ini ada beberapa penyok-penyok nih di tulangan pintu bagasinya. Nah, ini stop lampnya juga agak sudah kusam nih, dia jadi ditutupin dengan stiker smoke transparan. Bumpernya juga kusam banget. Coba kita cek di bagian interiornya. Oke, di bagian interiornya pun juga sudah banyak yang diganti ya, sarung joknya, terus setir, tapi ini di bagian dalamnya nih agak sedikit kusam. Layout dashboardnya, kisi-kisi AC sih masih oke, plafonnya agak sedikit kusam, jadi butuh sedikit disalon lagi di bagian interior, masih terkategori cukup kalau menurut gua. Oke, ini adalah di bagian belakang. Quarternya agak sedikit ya rusak juga nih beberapa bagian catnya ya kayak gini nih. Dan kondisi di bagian sisanya nih agak cukup kusam dan ini harus disiram lagi dan di body repair lagi sih kalau menurut gue nih guys. Nah, ini buat temen-temen nih yang mau nyari Timor nih, ada Timor S515 nih guys, tahun 2000 manual transmission. Odometernya di 215 ribuan, BPKB ready, pajak mati di bulan 5 2017 kemarin. Cuman nih pajaknya kayaknya udah cukup murah ya. Ini eksteriornya D, interior D, mesinnya terkategori DC. Di open cuman 20 juta guys. Jadi kalau teman-teman nyari mobil 20 juta, nih ada Timor di depan kita di jba.co.id. Lanjut guys, juga ada mobil Accord nih, mobil jadul tapi cukup premium di masanya. Ini adalah Honda Accord tahun 92 manual transmission, masuknya ke 2000 cc ya. Ini warnanya jatuhnya abu-abu guys, cuman kelihatannya hitam ya. Odometer 150 ribuan, BPKB-nya ready juga, pajak mati di bulan 7 2020 kemarin. Eksterior C, interior C, mesin C di open di 33.500.000. Kalau di bagian eksterior nih kalau kita spinning, catnya udah agak kusam dan ini catnya juga kurang rapi ya, nge-matte banget. Velg sih OEM dari bawaan Hondanya, dengan kondisi ban ini kurang lebih sekitar 40-50%, cukup layak pakai, cukup presisi, dan ini masih cukup estetik ya kalau emang misalnya kita rapiin lagi. Coba kita cek di quarternya, masih oke, masih cukup presisi. Nah, ini agak sedikit ketutupan ya di bagian belakangnya seperti ini. Stop lamp sih masih cukup lah, ada beberapa cat-cat yang rusak termasuk di bagian bumper, jadi butuh body repair. Kaca belakang sudah di fogger pastinya, dan coba kita intip di bagian interior dulu deh. Oke guys, ini bagian interiornya sudah power window seperti ini. Joknya ini warna biru nih kayak corduroy seperti ini, masih oke banget guys. Di bagian interiornya sih kalau gue bilang masih cukup apik sih. Ini bagian cluster meternya klasik banget ya. Ini ciri khas Honda banget nih pada tahun-tahun 80-90an nih guys.
Plafon masih terkategori cukup. Di bagian belakang pun juga masih terkategori cukup nih. Jadi kalau di bagian interior sih masih oke nih. Estetiknya masih dapet nih guys. Nah, kalau di bagian sisi sebelah kiri dari belakang quarter, terus panel-panel pintu dan bagian fender dan bumper nih masih cukup presisi sih. Jadi ini masih terkategori oke lah kalau menurut gua. Oke nih, buat teman-teman nih yang nyari mobil 30 jutaan, ada Honda Accord tahun 92, masuknya ke 2000 cc, odometer 150 ribuan guys, BPKB ready, pajak mati di bulan 7 2020 kemarin. Eksterior C, interior C, mesin C. Ini diopen di 33.500.000. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id. Oke guys, kita langsung aja ke mobil 20 jutaan. Tapi mobilnya cukup mewah nih kalau gue bilang. Langsung aja, di depan kita nih ada Audi A4 ya, atau A4 1800 cc tahun 2011 automatic transmission. Warnanya hitam seperti ini guys, dengan kondisi di odometernya 99 ribuan. Pajaknya ini mati di bulan 1 2017 nih, sayang nih pajaknya agak cukup panjang. Dan ini BPKB-nya ready guys. Eksterior C, interior B, mesinnya di kategori di C. Nah, ini di open cuman 27 juta rupiah. Coba kita langsung cek nih guys. Ini adalah Audi A4 2011 dan ini mobil keren sih pada masanya, khususnya buat anak muda nih. Headlampnya nih keren banget dan salah satu yang menjadikan tren alis Audi ya ini dari Audi sendiri ya. Dan untuk di bagian headlamp nih mengandalkan peluji seperti ini. Untuk di bagian depannya nih masih terkategori cukup, masih cukup presisi juga, cuman ada bekas repair di bagian depannya. Velg masih OEM dari bawaan Audi dengan kondisi ban Yokohama dengan kurang lebih masih 60-70%, sangat layak pakai. Di bagian sisi sebelah kanan masih cukup presisi dan ini ada beberapa baretan-baretan pemakaian aja. Sisanya bagian quarter juga masih cukup oke guys. Lanjut cek di bagian belakang, stop lamp masih oke dan ini ada 4 titik sensor parkir ya, 2 ada di tengah dan 2 lagi ada di corner parkirnya. Masih keren banget nih. Defogger pastinya untuk kaca belakang. Lalu ini adalah di bagian quarter sebelah kirinya ada beberapa baretan-baretan pemakaian, water spotting juga. Jadi ini harus lagi dipoles nih guys. Tapi kondisinya keseluruhan sih masih oke nih kalau menurut gua nih. Keren banget nih. Lanjut nih guys, kita cek di bagian interiornya, setirnya oke banget ya. Terus di bagian konsol tengah dan kompartemennya masih oke. Ini masih bawaan pabrikannya dengan kondisi joknya juga masih oke banget nih guys. Jadi terkategori cukup baik nih untuk di bagian interior. Dan ini ada mobil premium tapi cuma 20 jutaan. Teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id. Di depan kita nih ada Audi A4 ya 1800 cc warna hitam seperti ini. Automatic transmission guys dengan odometer di 99 ribuan. Pajaknya mati di bulan Januari 2017. Ini jadi PR banget nih guys. Tapi BPKB ready, eksterior C, interior masih cukup baik nih. Mesinnya masih terkategori C. Di open cuma 27 juta rupiah. Yang tertarik langsung cek di jba.co.id. Oke guys, ini ada mobil 30 jutaan. Kita langsung coba cek aja dulu. Di depan kita nih ada Ford Everest XLT 4x2 ya, tahun 2006, manual transmission. Ini masuknya ke 2500 cc. Masih baru datang dan ini baru mau diinspeksi guys. Kita nanti kelilingin aja dulu. Tapi odometer sudah gue lihat tadi di 246 ribuan. Jadi ini kayaknya mobil operasional. Mobilnya cukup lumayan tinggi ya odometernya. Pajaknya mati di bulan 8 2019 kemarin. BPKB-nya ready dan ini di open di harga 39 juta rupiah. Nah, kalau kita langsung screening di bagian eksteriornya, headlamp ini masih terkategori cukup oke. Terus di bagian depan ini ada beberapa ornamen chrome ya, tapi di bagian bumpernya ornamen chrome-nya ini sudah agak sedikit korosi guys. Tapi masih terkategori cukup. Velgnya ini sudah gantian kayak velgnya Fortuner ya, Toyota seperti ini dengan kondisi ban masih sekitar 30%. Beberapa water spotting masih cukup presisi sampai ke bagian belakangnya dan ini bagian mesinnya nih masih cukup oke ya. Tapi terbilang ini karena mesin diesel, ini mesin lagi nyala dan lagi diinspeksi di bagian interiornya. Nah, kalau untuk di bagian sisanya nih masih terbilang cukup oke. Coba kita cek di bagian belakang seperti apa. Oke, ini adalah di bagian belakang guys dari si Everest. Nah, ini adalah Everest XLT guys. Cukup murah ya, 30 jutaan doang. Sudah defogger untuk kaca belakang. Ini adalah kondisi ban belakang. Nah, ini adalah bawaan Everest aslinya nih velgnya nih guys. Kalau yang bagian sini nih, nah yang dipakai ini bukan bawaan Everest ya, bawaan Toyota, tapi kelihatannya oke banget sih. Catnya sih ini butuh cuci poles aja sih. Stop lamp aja masih oke. Belum ada sensor parkir di bagian belakang. Sisanya masih kategori oke. Interior sih tadi gue lihat masih terkategori cukup dan ini lagi diinspeksi nih guys. AC juga masih dingin.
Oke, buat teman-teman yang nyari mobil diesel guys, ini adalah mesin diesel turbo ya. Ini di depan kita ada Ford Everest XLT 4x2 tahun 2006 manual transmission guys. Odometer di 246 ribuan. Pajak mati di bulan 8 nih 2019 kemarin. BPKB-nya ready dan ini menurut gua eksteriornya C, interiornya masih C, mesinnya terkategori C. Ini lagi diinspeksi ya, di dalam ada inspektor dari Balai Lelang JBA. Ini di open cuma 39 juta rupiah. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik buruan guys. Untuk Ford Everest-nya ada di Balai Lelang JBA. Cek aja di jba.co.id. Oke guys, di depan kita ada Daihatsu Xenia nih. Nah, ini tahunnya masih belum terdata ya. Cuman kalau dilihat nih kayaknya tahun 2009 atau 2010. Nah, ini manual transmission, odometernya di 140 ribuan. Pajaknya atau nota pajaknya nggak ada, teman-teman bisa langsung cek di Samsat online. Eksteriornya D, interior D, mesinnya C nih. Jadi agak kurang di bagian eksterior dan interior. Tapi ini di open di harga 31 juta rupiah. Kita langsung coba cek aja dulu. Untuk di bagian eksterior, ini di bagian headlamp dan fog lamp-nya ya masih terbilang cukup ya. Tapi ini di bagian eksterior lainnya, sisanya di bumper ini sudah ada yang baret-baret kasar dan juga ada yang retak nih. Lalu di bagian catnya sisi sebelah kiri ini juga sudah agak mengusam, hampir keseluruhan sih kalau menurut gua nih. Velg nih masih OEM dari bawaan Xenia-nya dan ada beberapa baret-baret kasar termasuk di bagian list plank nih guys. Untuk di bagian quarter ke belakang sebelah kiri dan bempernya nih agak sedikit renggang dan ada beberapa baret-baret pemakaian. Nah, ini adalah di bagian belakang. Xenia di bagian ini ada 4 titik sensor parkir. Sudah ada N-bar-nya juga, cuman sayangnya N-bar-nya nih sudah harus di repair lagi ya karena platnya kayaknya terlalu ke bawah. Stop lamp masih terkategori cukup. Nah, ini di bagian sisi sebelah kanan agak-agak kusam dan juga di bagian bumper bawahnya nih juga baret-baret kasar. Lalu ini ada beberapa kusam di bagian cat nih, coba. Nah, ini adalah di bagian depannya nih. Jadi catnya ini agak sedikit kusam dan kurang apik ya guys ya kalau menurut gua. Nah, ini buat teman-teman nih yang tertarik dengan Daihatsu Xenia, di depan kita nih kayaknya tahun 2009 atau 2010 manual transmission. Dan ini kayaknya tipe yang 1000 cc atau tipe yang LI ya. Odometer di 140 ribuan, pajak atau nota pajaknya nggak ada. Eksteriornya D, interiornya D ya. Jadi kurang nih dua-duanya. Mesinnya masih terkategori C. Ini di open di 31 juta rupiah. Teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id. Oke guys, lanjut nih, ada X-Trail di depan kita yang tipe ST ya. Ini adalah Nissan X-Trail guys, 2500 cc tipe ST 2009 automatic transmission dengan odometer 167 ribuan. BPKB-nya ready, gokil nih guys. Dan ini pajak mati bulan 5 2019 kemarin. Eksterior C, interior C, mesinnya terkategori di C. Di open cuma 45 juta rupiah. Kita coba cek nih guys, tahun 2009. Untuk di bagian eksterior ini masih terkondisi cukup sih memang, tapi ada beberapa kusam ya di bagian headlamp. Fog lamp masih oke sih. Beberapa cat ini juga ada water spotting dan harus dicuci poles lagi. Velg masih OEM dari bawah Nissan dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 60%, masih cukup layak pakai. Masih cukup presisi, hanya debu semua nih guys, seperti ini nih kondisinya nih. Di bagian quarter juga masih terkategori cukup. Ada bekas repaint yang masih kelihatan ya, catnya agak kurang rapi. Nah, kalau kita langsung cek di bagian interiornya, kalau untuk trimnya ini masih terkategori cukup dan kondisinya masih oke nih, butuh di salon lagi. Kalau di trim belakangnya untuk joknya masih terkategori cukup oke. Ini adalah kondisi 5-seater ya, belakangnya ini hanya storage saja atau bagasi. Di bagian plafon nih masih terkategori cukup oke nih guys. Ini adalah layout dashboardnya dan ini cluster meternya masih cukup oke sih. Di bagian konsol tengah ini masih juga kondisi oke. Head unitnya aja masih pabrikannya nih guys. Oke, ini adalah di bagian belakang dari X-Trail. Kondisinya ada 2 titik sensor parkir, stop lamp masih terkategori cukup oke nih guys. Sudah di fogger pastinya untuk kaca belakang, spoiler sama wipernya nih masih ada nih. Lanjut di bagian sisi sebelah kiri dari quarter sama bumper ini masih cukup presisi. Sisanya ini ada beberapa penyok-penyok kecil seperti ini ya, dan ada beberapa baret-baret pemakaian, tapi belum ada penyok yang berarti. Dan ini masih terkategori oke. Abis bekas repaint nih, jadi kelihatan banget agak sedikit kurang rapi nih bagian-bagian selah-selahnya nih guys. Oke, buat teman-teman nih yang nyari X-Trail, di depan kita nih ada Nissan X-Trail 2500 cc. Ini yang ST guys, tahun 2009, automatic transmission, odometer di 167 ribuan. Pajaknya mati di bulan 5 2019 kemarin nih, sayang jadi PR banget nih. BPKB-nya ready, eksteriornya C, interior C, mesin C. Di open di 45 juta rupiah doang guys. Yang nyari X-Trail 40 jutaan langsung aja nih, ada nih guys di depan kita. Langsung cek di jba.co.id.
Oke lanjut guys, Innova Diesel nih yang nyari. Di depan kita ada Innova Diesel cuman 70 jutaan. Nah ini adalah Innova Diesel tipe G 2010 automatic transmission solar ya guys ya. Odometer di 110 ribuan. Pajaknya nih mati di bulan 2 2022 nanti. Gokil guys, jadi pajaknya masih hidup. Eksteriornya C, interior B mesinnya di C. Di open cuman di 75 juta rupiah. Jadi tipe G diesel 2010 ya. Ini agak sedikit sempit, jadi kita melipir-melipir aja. Kalau untuk di bagian eksterior ya, ini agak kotor debu aja, tapi headlamp, fog lamp masih cukup nih. Grill chrome-nya aja nih masih oke banget. Terus termasuk di bagian sisi catnya nih, di bagian eksterior catnya nih masih terbilang cukup oke. Velgnya ini masih bawaan dari Toyotanya. Dengan kondisi ban masih cukup layak pakai, sekitar 50-60%. Ada beberapa baret-baret pemakaian ya, seperti kayak gini ya, jadi butuh dicuci poles lagi. Sisanya ini masih cukup presisi guys. Jadi kalau teman-teman lihat, ini sudah full repaint body sih, tapi memang masih cukup oke, termasuk di bagian quarternya. Kita langsung cek nih, coba di bagian interiornya. Innova 2010 diesel. Nah, setirnya ini udah agak kusam ya, dan agak menipis juga karetnya. Head unit sudah double din monitor seperti ini, sudah gantian Nakamichi. Terus ini adalah layout dashboardnya, estetik banget sih kalau gue bilang Innova ya. Konsol tengahnya dan juga kompartemen sudah ada dengan kondisi trim masih bawaan pabrikan, agak sedikit kusam. AC sudah di tiap row ya, dan ini plafonnya agak sedikit kusam. Lalu ini adalah di bagian kondisi jok-jok belakang guys, masih terkategori cukup sih kalau menurut gua. Lanjut di bagian belakang, wiper spoiler masih ada 2 titik sensor parkir dan ada N-bar-nya ya di bagian belakang. Stop lamp-nya masih bening banget nih guys. Nah ini 2500 tipe G ya, Kijang Innova. Belakangnya masih cukup oke nih guys. Lanjut nih kita cek di bagian sisi sebelah kiri dari mobil ini, quarter sama bumper masih cukup presisi. Ada beberapa penyok-penyok kecil dan baretan pemakaian. Sisanya sih agak sedikit kusam, butuh cuci poles saja ini, tapi masih terkategori cukup oke nih guys. Hai guys, di depan kita nih ada Toyota Innova G diesel nih guys, 2500 cc automatic transmission. Odometer di 110 ribuan, BPKB-nya ready, pajaknya masih hidup sampai bulan 2 2022 nanti. Eksterior C, interiornya masih B katanya diinspeksi Balai Lelang JBA, dan mesinnya terkategori C nih guys. Ini di open di 75 juta rupiah, jadi buat teman-teman yang tertarik buruan nih, langsung cek di jba.co.id. Oke guys, lanjut nih, di depan kita nih ada Daihatsu Ayla X 2014 automatic transmission 1000 cc ya, dengan odometer di 84 ribuan. Pajaknya nih, notisnya nih nggak ada ya, jadi teman-teman bisa cek di Samsat online. Odometer di 84 ribuan, eksterior C, interior B, mesinnya juga terkategori di B, masih cukup baik ya. Ini di open di 52 juta rupiah, kita coba cek nih guys. Kalau untuk di bagian eksterior, headlamp, fog lamp sih masih cukup. Ada beberapa garnish chrome yang agak sedikit musam dan juga masih terkategori cukup sih kalau menurut gue ya. Catnya ini agak sedikit kusam sih kalau menurut gue, termasuk di bagian sisi-sisi bodinya, cuman masih terbilang cukup presisi. Tapi ada beberapa baratan dan penyokan-penyokan kecil seperti ini ya pemakaian ya. Untuk di bagian velg ini masih OEM dari bawaan Daihatsu-nya. Dengan kondisi ban sih kurang lebih sekitar 60 atau 50% nih, masih cukup layak pakai. Nah ini di bagian sisi sebelah kiri dari depan nih agak kurang sedikit presisi dan ada beberapa baretan-baretan kasar nih guys. Lalu di bagian sisinya nih cukup kusam ya di bagian kirinya. Untuk di bagian displang bawah sebelah kiri ini sudah ada penyok dan harus di repair lagi. Kondisi di bagian quarter sih dua-duanya masih cukup presisi dengan bempernya ya. Nah kalau kita cek nih di bagian belakang masih terkategori cukup polosan seperti ini ya, belum ada wipernya tapi sudah ada spoiler. Untuk di bagian belakang ada 2 titik sensor parkir. Sisanya untuk stop lamp nih masih terkategori cukup. Nah jadi ini agak singkat aja, kondisinya sih masih terkategori cukup kalau untuk bagian eksterior nih. Nah ini bagian interior katanya sih masih oke ya, mesinnya juga masih terkategori oke banget nih. Oke, di depan kita nih ada Daihatsu Ayla X guys, tahun 2014, automatic transmission 1000 cc, warna biru muda metalik seperti ini, odometernya 84 ribuan. Pajaknya atau nota pajaknya nggak ada di sini, eksteriornya C, interiornya masih baik, ini kondisinya juga masih terkategori baik. Nah ini di open di harga 52 juta rupiah. Buat teman-teman yang nyari mobil kecil Matic, dan ini 2014 Ayla X ada di jba.co.id. Oke guys, jadi sekian aja nih informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang JBA pada siang hari ini. Semoga informasi yang bisa gue berikan ini bisa menjadi informasi yang valid dan juga informatif nih buat teman-teman semua. Banyak banget ya unit-unit di Balai Lelang JBA. Gue sudah secara ringkas tadi gimana cara ikut lelang untuk syarat-syarat singkatnya ya, jadi di awal video tadi.
Untuk update-nya teman-teman langsung follow aja Instagramnya Dozo21, serta jangan lupa subscribe channel ini biar selalu mendapatkan informasi update terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.